warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jemberjo, dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah berkenan hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya tidak akan banyak berbicara karena di sini saya akan sharing pada Bapak Ibu guru semua tentang ilmu yang sudah saya dapatkan dari apa yang sudah saya pelajari di LMS selama ini. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menularkan ilmu saya ke Bapak Ibu guru tentang destinasi budaya positif. Sebelum ini kita lakukan SDG dulu ya. Monggo Bapak Ibu untuk berdiri semua. Nanti dengan aba-aba kita pegang pundak, lutut, kaki. Kalau bisa di depan semua Bapak Ibu. Nanti kita biar enak. Di depan sini nggih. Di depan. Nggih. Monggo. Gimana enaknya? Nanti saya bilang 1, 2, 3. Kita menguji konsentrasi kita. Nanti saya bilang kepala, pundak, lutut, kaki. Tapi jenengan kebalikannya. Misalnya saya bilang kepala, sesuai kalau saya bilang kepala tapi telunjuk saya bilangnya pundak, nanti jenengan juga mengikuti arahan dari saya. Arahan itu berarti saya ucapan saya. Kita refreshing dulu pertama ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, lutut, kaki, kepala. Ya, semuanya sudah istilahnya sudah fokus. Sekarang kebalikannya, saya menunjukkan tangan, yaitu yang dilakukan, bukan seperti yang saya arahkan. Saya lagi. Kepala, pundak, lutut, kepala. Kepala, pundak, lutut, kepala, lutut, kepala, pundak, lutut. Nah, terima kasih untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini tadi menambah wawasan kita, nanti bisa kita tularkan ke anak didik kita nantinya. Tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama di sini kita melakukan istilahnya sebelum saya melakukan aksi nyata di modul 1.4. Sebelumnya adalah saya mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti yang ada di layar monitor yang Bapak Ibu lihat ini adalah latar belakang kenapa CGP itu diwujudkan atau diterbitkan. Karena dengan adanya CGP ini kita bisa memanusiakan manusia. Artinya selama ini yang kita lakukan ke anak itu hanya memaksa anak untuk bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Misalkan kita memberikan materi yang kita inginkan anak harus seperti apa yang kita lakukan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu harusnya dituntut
apa yang nanti dia inginkan sesuai bakat dan minatnya. Jadi tidak seperti yang kita inginkan. Karena kita misalkan basic saya guru IPA, saya ingin anak pintar IPA, padahal anak tidak ingin. Nah, bagaimana cara kita meramunya? Yaitu mungkin dengan salah satunya yaitu anak kita tuntun dengan istilahnya kita memberi soal, memberikan materi. Pada saat pengumpulan tugas yang kita berikan, itu anak diminta untuk mengumpulkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Contoh, misalkan materi yang saya berikan, ini sistem pencernaan. Nanti anak bisa mengumpulkan dalam bentuk lagu, misalkan dia suka lagu, itu sesuai minatnya. Kalau misalkan dia suka dengan puisi, dia bisa mengumpulkan jawabannya dalam bentuk puisi. Misalkan dia suka dengan bersolawat, nah itu mungkin dia nuliskan jawabannya dalam bentuk solawat, ibaratnya seperti itu. Kemudian di sini menurut Piaget Dewantara bahwa kita sebagai guru itu harusnya mengangkat nilai-nilai luhur yang ada di sekeliling kita. Alhamdulillah setelah kita juga sudah mengangkat nilai-nilai luhur seperti yang sudah digalakkan selama ini. Terima kasih untuk guru PAI karena sudah membuat sekolah kita seperti pesantren. Jadi budaya di sekitar kita itu kan banyak yang agamis. Jadi di sini digalakkan iman takwanya cukup besar, artinya cukup kental sehingga masyarakat sekitar mendukung dengan adanya program pagi hari dengan berjamaah sholat duha. Kemudian di sini murid-murid kita ini sebenarnya punya bakat dan minat dan motivasi tersendiri, Bapak Ibu. Jika kita gali, ya. Tapi kita sebagai guru selama ini kita selalu memberi hukuman atau hadiah. Artinya apa? Dengan hukuman dan hadiah itu menurut Piaget Dewantara atau kurikulum merdeka itu tidak boleh. Yang boleh hanyalah memberikan semangat motivasi. Anak tidak ada yang salah, anak itu semuanya benar, tapi kita arahkan, istilahnya kita tuntun, seperti itu. Kemudian menurut Piaget Dewantara ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini yang sudah diterapkan banyak sekali. Misalkan anak disiplin, kemudian bapak ibu juga disiplin, kekeluargaannya cukup besar salah satunya. Kemudian di sini mereka menghargai dan membuat anak-anak tersebut menjadi lebih menghargai orang lain. Di sini kita lanjutkan lagi setelah istilahnya latar belakang Piaget Dewantara yang tadi sudah saya paparkan, dilanjut dengan tujuan. Jadi tujuan dari adanya budaya positif yang pertama yaitu mewujudkan merdeka belajar pada siswa dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan dan menuangkan idenya atau pendapatnya atau gagasannya secara terbuka dan demokratis. Artinya di sini selama ini sebagai wali kelas itu kalau saya perhatikan per kelas sendiri belum ada namanya keyakinan kelas, adanya peraturan kelas. Apa bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu sudah mutlak dari sekolahan, jadi sudah umum, peraturan umum. Kalau keyakinan kelas itu bisa dibuat wali kelas sendiri atau guru mapel. Dengan cara bagaimana? Anak-anak kita ajak bicara, kira-kira kalau nanti kita menilai itu seperti apa. Misalkan tidak boleh datang telat waktu, atau pada saat jam kita ada di kelas, anak harus hadir seluruhnya. Kalau tidak hadir nanti konsekuensinya bagaimana? Tidak hukuman tapi bimbingan, seperti itu. Kemudian di keyakinan kelas ini kemarin saya juga membuat ada 2 kasus yang saya temui dan sudah saya selesaikan. Kasus
kasus yang pertama, anak tersebut datang terlambat. Nah, dengan datang terlambat, setelah saya tanya, setelah saya gali informasi dari dia, ternyata tidurnya itu larut malam, sehingga dia berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dengan cara dia tidurnya lebih sore, dan penyebabnya karena dia main HP, dan dia berjanji sendiri agar dia tidak main HP sampai larut malam. Ini untuk keyakinan kelas. Kasus yang kedua, anak ini tidak mau melaksanakan piket kelas, tapi waktu piket dia berada di kantin. Nah, setelah saya temui anak tersebut, ternyata datangnya terlambat. Artinya sebelum masuk kelas, kan masuknya jam 7, dia datang jam 7 kurang 5 menit, harusnya dia datang setengah 7, sehingga dia lapar langsung ke kantin. Alasan yang sudah saya gali dari anaknya, katanya dia lapar, belum sarapan, dan terlambat bangun. Nah, dia juga berjanji ingin merubah menjadi lebih baik lagi dengan cara tidurnya akan lebih sore, kemudian dia juga akan melaksanakan piket lebih tertib lagi. Yang kedua, ini anak mengeluarkan ide, pendapat, dan gagasannya secara terbuka. Ini saya lakukan kemarin di kelas waktu anak melakukan diskusi kelas. Jadi dengan diskusi anak bisa meluangkan ide-idenya, pendapatnya. Biasanya anak kalau di kelas itu dia sukanya diam, kemudian tidak mengeluarkan idenya. Itu biasanya dia kurang pede atau kurang percaya diri. Dan kemudian kemarin saya beri motivasi kalau misalkan nanti dia lebih aktif, maka nilainya akan lebih banyak. Ternyata dengan seperti itu anak tersebut lebih termotivasi dengan mengeluarkan ide dan gagasannya secara terbuka, yaitu dengan diskusi kelas. Seperti itu. Berikutnya di sini mewujudkan disiplin positif. Nah, disiplin positif yang sudah kita galakkan di sekolah kita ini dengan kesadaran diri tanpa tekanan. Jadi mungkin dari sekitar kurang lebih 900 anak yang ada di SMP Negeri 1 Sumberjo, ini sudah mewujudkan budaya positif, yaitu pagi hari. Jadi pagi hari sebelum jam 7 kurang seperempat ada banyak anak yang sudah berada di musola, di masjid untuk putra dan di aula untuk putri untuk mengikuti sholat duha berjamaah. Dan yang belum bisa datang tepat waktu itu hanya sebagian kecil. Dari sini bisa kita lihat bahwa anak melaksanakan kegiatan sholat duha, kemudian sholat berjamaah itu sudah tidak di bawah tekanan Bapak Ibu guru, tapi sudah dengan kesadaran diri dia, atau istilahnya intrinsiknya sudah keluar. Dia melakukan sesuatu tanpa paksaan, atau dia tanpa kalau saya melakukan seperti ini nanti dapat nilai tidak seperti itu, tapi dia melakukannya dengan sukarela atau tanpa tekanan gitu. Berikutnya, membentuk karakter positif pada siswa melalui kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah. Nah, ini membentuk karakter positif yang salah satunya tadi, yaitu dia sudah melaksanakan istilahnya sholat berjamaah. Kemudian perilaku positif, setiap Bapak Ibu guru ada atau ketemu Bapak Ibu guru terutama pagi hari, dia sudah menerapkan 3S: senyum, sapa, dan salam. Nah, itu sudah diterapkan ke anak kita. Kemudian kalau ketemu Bapak Ibu guru selalu mengucapkan salam, ya. Kalau non Muslim ya selamat pagi, selamat siang. Kalau Islam assalamualaikum. Itu murid-murid kami. Kemudian keteladanan dari semua ke sekolah. Alhamdulillah Bapak Ibu guru sudah datang pagi sebelum jam 7 kurang seperempat. Beliau juga sudah berada di sekolah. Itu merupakan salah satu bentuk bukti bahwa
bahwa Bapak Ibu guru sudah menjadi teladan yang baik bagi murid-murid yang ada di SMP Negeri 1 Sumberjo. Kemudian yang berikutnya menumbuhkan motivasi intrinsik siswa terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Artinya di sini nilai intrinsik yang tadi yang sudah saya berikan informasi ke Bapak Ibu, yaitu tentang dia melakukan sesuatu tanpa tekanan. Artinya melakukan kegiatan bentuk positif tanpa imbalan. Atau makanya seperti yang raport, itu raport kurikulum merdeka dengan raport yang kurikulum yang dulu itu berbeda. Yang sekarang kurikulum merdeka itu tidak ada namanya ranking. Dengan adanya ranking itu menyebabkan kecemburuan sosial antar wali murid. Kadang gini, anakmu untuk nilai biru, anakmu untuk peringkat berapa? Yang mendapat peringkat paling tinggi artinya ranking 1 merasa bangga. Sedangkan yang mendapat ranking tidak mendapatkan ranking itu merasa tersisihkan. Artinya, anak saya kan tidak begitu pintar. Jadi dengan kurikulum merdeka ini diharapkan yang perbedaan itu dihapuskan. Artinya semua anak itu pintar kalau kita bimbing, kalau kita tuntun, kalau kita motivasi. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi untuk berikutnya, yaitu tolak ukur. Jadi tolak ukur yang ada di aksi nyata saya ini yaitu 1, tercipta merdeka belajar pada siswa. Merdeka belajar pada siswa di sini yaitu pendapat siswa bisa dikemukakan secara langsung atau mengungkapkan pendapat atau keyakinan yang ingin mereka sepakati. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, anak melakukan keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu kita suruh menulis sesuai keinginan dia di kertas, kemudian kita kumpulkan, kita jadikan satu, kemudian kita pilih yang sama yang mana. Nanti anak ini inginnya bagaimana? Kalau misalkan anak ini inginnya nanti misalkan pelajaran A dengan metode, saya ingin Bu metodenya dengan praktek. Misalnya kelas yang kelompok lain, misalkan dia ingin metodenya ceramah, nah itu kita gabung. Jadi tidak perlakuannya tidak sendiri-sendiri, tapi kita jadikan satu untuk tercipta namanya kurikulum merdeka. Berikutnya, siswa menjalankan keyakinan kelas tanpa tekanan. Jadi anak-anak yang seperti kasus yang sudah saya lakukan tadi, bahwa anak tersebut itu melakukan kesalahan, tapi dia kesalahan tersebut dia akui dan dia bisa memperbaiki kesalahan tersebut dengan cara dia ingin mungkin datangnya lebih awal, kemudian anak tersebut tidak ingin terlambat lagi, atau anak tersebut ingin aktif lagi ikut piket kelas. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, terjalin komunikasi aktif antara guru dan siswa. Jadi selama ini mungkin komunikasi aktifnya kalau anak ada masalah. Nah, diharapkan di sini bahwa anak itu bisa terjalin komunikasi aktif antara guru dan siswa dengan cara komunikasi sering, intens. Jadi tidak ada miskomunikasi antar anak dan guru. Jadi anak itu maunya apa kita tahu. Jadi misalkan kita masuk kelas, ya anak-anak misalnya motivasinya kurang, dia mungkin tidur-tiduran atau bermalas-malasan. Nah, cara kita bagaimana agar anak termotivasi seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi, kita melakukan SPK dulu biar banyak kerjaan, gitu ya. Kemudian kita komunikasi aktif. Misalkan kok anak ini kelihatan diam. Kelihatan diam itu berarti menyimpan artinya dia tidak paham atau mungkin dia ada masalah. Nah, itu ya. Belum tentu anak yang aktif juga tidak ada masalah, tapi ya perlu kita komunikasi gitu yang penting. Yang berikutnya tolak ukur kita adalah menjalankan keyakinan kelas secara luas di sekolah dan di rumah. Nah, ini yang paling penting. Biasanya anak-anak itu menjalankan sholat, gitu ya, menjalankan sholatnya di sekolahan. Tapi kalau di rumah dia sudah tidak menjalankan
sholat. Nah, kenapa seperti itu? Ternyata setelah diselidiki, faktor utama adalah orang tua. Jadi ada istilahnya, Bu, saya itu kalau di sekolah kan bareng, tapi kalau di rumah mama saya nggak sholat. Nah, itu berarti pendekatan kita terhadap wali murid juga perlu. Nah, itu ya perlu sentuhan. Mungkin diadakan siraman rohani. Nah, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang lini masi. Lini masi tindakan apa saja yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif sekolah. Jadi sebelum saya melakukan seperti ini pertemuan dengan Bapak Ibu guru hebat, saya sudah meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian Ibu Wakil Kurikulum untuk mengadakan kegiatan ini. Alhamdulillah dengan izin beliau terlaksana kegiatan di tempat ini dalam keadaan sehat, insya Allah lancar. Yang kedua yaitu mensosialisasikan kepada siswa dan membimbing siswa untuk membuat keyakinan kelas. Jadi setelah ini semoga Bapak guru hebat, Bapak Ibu guru hebat bisa membuat keyakinan kelas seperti yang ada pada kurikulum Merdeka, di mana kita ini sebagai pendidik membuat keyakinan kelas untuk anak-anak didik kita di kelas kita untuk membuat suatu aturan atau keyakinan yang nantinya bisa membuat Bapak Ibu itu lebih enak menjalankan pembelajaran yang ada di kelas. Yang berikutnya mendesain keyakinan kelas. Jadi kita istilahnya kita adakan dulu, misalkan maunya apa, misalkan anak-anak ini pengennya pelajaran kita ini nanti bagaimana. Kalau pengen mendapatkan nilai bagus, apa saja yang kita lakukan, itu membuat keyakinan kelas. Ya, berikutnya mencetak poster keyakinan kelas. Jadi setelah disepakati dengan anak, kemudian kita cetak posternya, kemudian kita pasang. Jadi ini tidak hanya wali kelas, tapi Bapak Ibu guru mapel bisa. Jadi misalkan Bapak Ibu wali kelas nanti tanya, Bu ini untuk apa? Nah ini untuk mapel saya. Nanti misalkan anak tersebut, anak-anak ini pengen mendapatkan. Jadi setiap dia masuk kelas dia tahu. Oh kalau saya itu kalau pengen dapat nilai seperti ini saya harus bagaimana? Jadi dengan secara tidak langsung kita memberikan istilahnya ya aturan yang sekaligus anak membaca langsung diterapkan seperti itu. Berikutnya membimbing rekan guru untuk membuat keyakinan kelas yang sudah pernah dipraktekkan di kelas. Nanti mungkin ada Bapak Ibu guru yang sudah bisa membuat keyakinan kelas, nanti kita tularkan atau kita gerakan ke teman-teman yang lain untuk bisa mengikuti. Karena dengan keyakinan kelas nanti kita lebih mudah mengajar di kelas. Berikutnya menanam dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Jadi setelah adanya keyakinan kelas yang sudah kita buat nantinya, nanti Bapak Ibu guru akan lebih mudah untuk menyelesaikan pembelajaran dan Bapak Ibu guru akan lebih giat lagi membimbing anak didiknya di kelas. Di sini kita lanjutkan lagi, menanam dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi. Ini ya, artinya misalkan di sini kebiasaannya tadi budaya sholat berjamaah. Nah, untuk sholat duha mungkin sudah bagus, tapi PR kita adalah waktu sholat zuhur. Nah itu ya, banyak anak-anak waktu sholat zuhur itu dia tidak mengikuti dengan alasan katanya waktunya istirahat sebentar, ya katanya. Tapi kita kan aslinya kalau habis istirahat atau habis sholat istirahat itu masih ada waktu. Nah, kita adalah menanamkan lagi, menumbuhkan lagi bagaimana anak tersebut bisa melaksanakan aktif yang ada di sekolah kita untuk lebih giat lagi. Begitu. Yang berikutnya adalah dukungan yang saya butuhkan. Nah, yang otomatis yang pertama dukungan yang saya butuhkan yaitu dari Bapak Kepala Sekolah khususnya, kemudian
dari teman-teman rekan guru ini secara umum untuk meminta izin untuk melaksanakan mempersiapkan kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan di ruangan ini. Kemudian dukungan rekan guru saya akan mensosialisasikan kepada rekan guru dan untuk meminta dukungan untuk bisa terlaksananya aksi nyata yang saat ini sudah saya lakukan. Kemudian dukungan dari siswa, saya akan meminta izin pada siswa serta mensosialisasikan pada siswa tentang aksi nyata, tentang keyakinan kelas, dan saya akan melaksanakannya. Kemudian yang berikutnya, dukungan dari seluruh warga sekolah, termasuk pemangku kepentingan, yaitu dari komite, warga sekitar, ini agar dapat melaksanakan aksi nyata dengan lancar. Begitu Bapak Ibu yang sudah bisa saya lakukan. Mungkin dari Bapak Ibu ada sharing atau pertanyaan yang berkaitan dengan aksi nyata. Monggo Bapak Ibu kalau ada. Terima kasih Bu Putri. Jadi tadi temanya adalah budaya positif. Yang saya tanyakan bagaimana trik menumbuhkan budaya positif anak dengan heterogennya anak kita yang beragam. Ada yang motivasi belajarnya tinggi, ada yang sedang, ada yang sama sekali. Untuk menumbuhkan motivasi belajar menumbuhkan budaya positif yang anak kita yang istimewa itu bagaimana trik-triknya? Terima kasih Bu Lili atas pertanyaannya. Budaya positif yang kita lakukan itu kan rata-rata tidak membutuhkan apa istilahnya SDM yang sangat tinggi. Jadi anak-anak itu hanya meniru, melakukan apa yang dia lihat seperti itu. Jadi menurut saya anak-anak yang menumbuhkan anak-anak yang itu tadi budaya positif, bisa semua anak itu bisa melakukan, yaitu dengan cara kita memberi teladan. Artinya kalau kita waktunya sholat atau masuk jam 7:15, sebaiknya kita sebelum jam 7:15 sudah berada di lokasi sekolahan. Mungkin anak yang punya istimewa itu artinya tanda kutip ya. Jadi dia itu meniru. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan itu akan ditiru oleh dia. Nah mungkin dengan dia melihat, oh Bapak Ibu guru saya seperti itu ya, saya akan ikut. Nah, dengan seperti itu dia akan mengikuti. Insya Allah budaya yang ada di sekolah dia juga akan mengikuti. Kalau misalkan dia ada malas misalnya istilahnya enggak untuk ikut, nah tugas kita yaitu memberi motivasi ke anak agar dia lebih ikut lagi dengan kegiatan positif yang ada di sekolah. Bagaimana Bu Lili? Terima kasih. Mungkin selanjutnya Pak Haris. Terima kasih atas waktunya. Mungkin hanya satu saja terkait tentang metode pembelajaran, bahwasanya siswa kita itu heterogen, yang satu suka memang sains banget, yang dua suka olahraga, yang tiga mungkin hanya ikut-ikutan, yang keempat mungkin ada spesialnya dikit. Bagaimana metode pembelajaran untuk dalam satu kelas yang siswanya heterogen? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Haris atas pertanyaannya. Menurut saya, kalau kita ingin pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan baik, kemudian anak-anak bisa menerima pelajaran kita, awal dari pembelajaran yaitu kita melakukan tes awal atau namanya tes diagnostik. Jadi tes diagnostik itu membuat anak-anak menuliskan atau kita perintahkan menuliskan sejak awal keinginan dia itu seperti apa atau hobi dia itu apa di selembar kertas, kemudian kita kumpulkan. Nah itu sebagai modal kita nanti pada
pada saat kita membuat kelompok, jadi anak yang suka olahraga tadi, yang kinestetik, yang sukanya gerak, tidak hanya diam. Nanti kita kumpulkan di kelompok anak yang pendiam. Mungkin anak yang pendiam tapi cerdas dalam hal akademik, tapi dia sungkan, artinya dia itu kurang percaya diri untuk berbicara di depan umum. Jadi dalam satu kelompok itu tidak hanya anak yang satu kegemaran misalnya, tapi dia kumpul di beberapa kegemaran. Dan seperti itu anak tersebut akan lebih maju. Artinya pada saat pembelajaran dia akan lebih bisa. Nanti anak yang kinestetik, nah itu akan mendapatkan tutor dari anak yang pendiam. Jadi mungkin anak yang kinestetik tadi bisa dikumpulkan jadi satu kelompok dengan anak yang pendiam, anak yang suka olahraga misalkan dengan anak yang suka istilahnya sains gitu ya, memikirkan gitu. Nanti pada saat pembelajaran anak yang suka mikir otomatis kan anak jenius. Nah ini nanti sebagai tutor di kelompoknya sehingga dia lebih mudah memahami pelajaran seperti itu. Bagaimana Pak Aris? Terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Bu Yanti mungkin. Kalau tidak ada cukup ya. Satu aja enggak apa-apa. Bu Yanti monggo menawi ada tambahan. Jadi teman-teman terima kasih atas waktu yang sudah bisa berkumpul di ruangan ini, menyempatkan waktunya. Bapak Ibu guru hebat, semoga kita selalu diberi kesehatan dan semoga kita selalu bisa mencerdaskan anak bangsa. Salam guru penggerak, tergerak, menggerakkan, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarannya apa? Nah ini kemarin apa? Nanti kalau sudah ketemu kita rangkul. Kalau kita ingin berkelompok, anak yang suka olahraga kita gabung dengan yang lain. Jadi jangan yang suka olahraga kumpul olahraga saja. Nah, nanti yang kumpulan anak olahraga campur dengan anak sains. Nanti pada saat pelajaran sains, anak yang sains pinternya sains ini ditutorkan atau diberikan ke anak yang sampai serius Saya senang diingatkan oleh Bu Titi. Saya minta maaf kepada teman sekelas saya dan kepada wali kelas saya. Saya akan mengikuti kelas saya dan saya akan tidur lebih sore dan saya akan bangun lebih pagi dan saya akan berangkat lebih pagi dan sudah sarapan dari rumah. Dan saya walaupun keadaan lapar saya tidak akan ke kantin lagi. Saya senang karena sudah diingatkan dengan Bu Titi dengan kesalahan saya. Dan saya akan meminta maaf pada pengawas ruangan karena sudah mencontek atau membawa contekan di dalam ruangan. Dan saya tidak akan melakukan kesalahan lagi. Setelah itu saya tidak akan belajar terlalu malam dan tidur kemalaman dan akan belajar dengan giat. Saya akan bertanya kepada guru mager jika tidak paham dengan pelajarannya.